Ada beberapa metode perhitungan jarak atau distance measure yang sering digunakan untuk menghitung jarak antara data pembelajaran dengan sampel baru. Dua yang sangat populer adalah city block atau Manhattan distance dan Euclidean distance. Metode perhitungan jarak Manhattan distance atau distance block ini dinamakan Manhattan distance karena mengambil situasi di kota Manhattan, New York, di mana jalan-jalan itu terdiri dari gedung-gedung yang tinggi, sehingga jika kita ingin berjalan dari satu titik ke titik yang lain, kita tidak bisa melakukan melalui diagonal. Jadi kita harus menuju dari satu titik ke titik yang lain dengan berjalan secara horizontal dan secara vertikal. Jadi Manhattan distance atau city block distance antara vektor P dan vektor Q dalam ruang vektor dimensi n dapat didefinisikan sebagai total jumlah proyeksi dari segmen setiap elemen vektor ke aksisnya. Jadi sebagai contoh, jika P itu terdiri dari P1, P2 sampai Pn dalam ruang dimensi n, dan Q sama dengan Q1, Q2 sampai Qn, yaitu dua objek atau dua sampel dalam ruang vektor dimensi n, maka Manhattan distance dapat didefinisikan sebagai sum dari segmen PI dikurang QI absolutnya dari I sama dengan 1 sampai N. Coba diperhatikan pada slide ini, dalam ruang dimensi 2 bisa kita analogikan bahwa Manhattan distance antara titik P yaitu P1, P2 ke Q yaitu Q1 dan Q2 tidak dapat dihitung jaraknya secara diagonal karena diasumsikan kita tidak mungkin melakukan jelajah tersebut. Oleh karena itu, jarak antara P dan Q ini harus dihitung sebagai jarak dari titik P ke titik Q1, kemudian ditambah dengan jarak dari titik di bawah kiri ini ke posisi Q. Jadi panjang segmen horizontal ini ditambah dengan panjang segmen vertikal. Euclidean distance antara P dan Q merupakan panjang dari segmen PQ secara diagonal. Jadi jika kita asumsikan P sama dengan P1, P2, Pn sampai Pn, dan Q sama dengan Q1, Q2 sampai Qn dalam ruang dimensi n, maka jarak dari P ke Q itu dapat kita hitung dengan rumus di bawah ini. Atau saya yakin Anda bisa membayangkan jika kita punya dua titik dalam ruang dimensi 2, maka jarak antara titik P ke titik Q adalah panjang dari diagonal ini saja. Kalau Anda lihat rumus yang ada di sini, sebenarnya kalau dalam ruang dimensi 2 adalah sama seperti dalam kita menghitung rumus Pitagoras. Jadi kita hanya mencari diagonal, panjang diagonal seperti pada gambar ini. Ya. Sementara rumus yang Anda lihat di sini adalah rumus untuk Euclidean pada ruang dimensi n. Nah, berikut ini
saya ingin mengajak Anda untuk mencoba menghitung dan menentukan tetangga terdekat dari sampel X jika X itu berada di titik 1,4, 1,6, maka dengan menggunakan K sama dengan 3, di mana data pembelajaran kita seperti yang terlihat pada gambar di sisi kanan atas ini, ya, X1 itu pada nilai dari atribut A1-nya adalah 1,5 dan nilai pada atribut A2-nya 1,7, ya. Demikian juga X2, X3, X4, X5. Jadi misalkan kita punya data pembelajaran 5 dengan masing-masing 3 yang pertama memiliki kelas kotak, sedangkan 2 data yang terakhir memiliki kategori bundar, dan X tidak diketahui kelas labelnya. Saya ingin mengajak Anda untuk mencoba menghitung menggunakan Manhattan Distance dan Euclidean Distance untuk K sama dengan 3. Jadi sebagai ilustrasi, Anda harus mengambil sampel X ini, kemudian menggunakan Manhattan Distance, Anda hitung jaraknya dengan data pembelajaran X1, kemudian dilanjutkan dengan data pembelajaran X2, X3, X4, dan X5. Kemudian tentukan 3 yang terdekat dengan sampel baru X. Hal yang sama Anda harus lakukan dengan menggunakan metode Euclidean Distance. Ya, saya persilakan Anda untuk mengerjakan ini dulu. Kira-kira jumlah waktu 10 menit. Anda latihan sehingga Anda betul-betul paham bagaimana menghitung 3 tetangga terdekat dari X yang ada pada latihan ini. Setelah metode KNN menentukan K tetangga terdekat, fase selanjutnya adalah melakukan voting untuk menentukan kategori dari sampel yang baru. Nah, jika setiap K tetangga terdekat memiliki hak voting 1 atau one man one vote, maka kelas label yang mayoritas akan menjadi kelas label dari sampel yang baru. Jika setiap sampel dalam K tetangga terdekat memiliki nilai voting 1 atau one man one vote tadi, maka metode voting tersebut disebut ada metode voting tanpa bobot, tanpa weight. Sementara jika votingnya diberi weight atau bobot, dengan melihat jarak dari K tetangga terdekat dengan sampel baru, jadi tidak hanya menentukan K tetangga terdekat, namun K tetangga terdekat itu pun masih kita beri lagi bobot votingnya sesuai jaraknya dengan sampel baru tersebut. Semakin dekat tetangga terdekat dengan sampel baru, maka semakin besar bobot yang kita berikan. Salah satu fungsi yang dapat kita gunakan untuk memberi bobot kepada tetangga terdekat adalah Gaussian function. Jika Anda lihat pada slide ini, kurva yang ada pada gambar ini merupakan kurva dari fungsi Gaussian, yaitu eksponensial min D kali D. Nah, pada gambar ini dapat dilihat jika sebuah sampel berada pada jarak 1, maka bobot voting yang diberikan kepadanya adalah kurang lebih 0,4. Jika sampel pembelajaran dengan
data baru berjarak 0,5, maka bobot yang akan diberikan pada sampel tersebut kurang lebih 0,72. Nah, dari dua contoh ini terlihat bahwa semakin dekat data pembelajaran dengan sampel baru, semakin besar bobot yang diberikan untuknya dalam melakukan voting. Semakin jauh data pembelajaran tersebut, semakin kecil bobot yang diberikan untuk melakukan voting. Jadi tidak one man one vote, tidak semuanya mendapat nilai voting 1. Dilihat lagi jarak mereka dengan data pembelajaran baru tersebut. Dengan cara ini bisa jadi untuk K sama dengan 3, walaupun memiliki sampel dengan kelas bundar lebih banyak, namun mereka jaraknya lebih jauh, bisa saja sampel dengan satu kelas label namun sangat dekat dengan sampel yang baru, maka sampel yang baru tersebut memiliki kelas label sesuai dengan tetangga yang satu tadi itu, karena sangat dekat dengan dia.